Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pendekatan-pendekatan peristiwa dan keperilakuan. Saya Cynthia Dwi Chandra ini NPM 180130025 dan rekan saya Adinda Aulia Marwa Zain NPM 18013060. Di sini kita akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan peristiwa dan keperilakuan. Ada dua materi, yaitu materi pertama ada pendekatan peristiwa atau bisa kita sebut event approach. Yang pertama isinya ada sifat pendekatan peristiwa, laporan keuangan dan pendekatan peristiwa. Yang ketiga ada teori akuntansi mengenai peristiwa-peristiwa normatif. Yang keempat ada sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Yang kelima ada evaluasi pendekatan peristiwa. Materi yang kedua ada pendekatan keperilakuan atau bisa disebut dengan behavioral approach. Yang pertama isinya ada sifat pendekatan keperilakuan, yang kedua ada dampak keperilakuan informasi akuntansi, yang ketiga ada dampak linguistik data dan teknik akuntansi, yang keempat ada fiksasi atau fixation data dan fungsional, yang kelima ada induktor atau bisa disebut inductance informasi. Yang pertama, pendekatan peristiwa atau event approach. Sifat pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa pertama kali dinyatakan secara eksplisit setelah terjadi perbedaan pendapat di antara anggota Committee of the American Accounting Association yang mengeluarkan A Statement of Basic Accounting Theory pada tahun 1966. Mayoritas anggota komite pendukung pendekatan nilai atau value approach pada akuntansi. Hanya seorang anggota, yaitu George Shorter, yang mendukung pendekatan peristiwa tersebut. Yang kedua ada kelompok nilai. Kelompok nilai yang juga disebut sebagai kelompok kebutuhan dari para pengguna telah cukup diketahui untuk memungkinkan dilakukannya pengambilan suatu teori akuntansi yang memberikan input optimal bagi model-model keputusan tertentu. Model akuntansi konvensional yang didasarkan atas pendekatan nilai memiliki kelemahan-kelemahan antara lain. Yang pertama ada dimensinya terbatas, yang kedua ada rencana-rencana klasifikasinya tidaklah selalu tepat, yang ketiga ada tingkat agregasi informasinya terlalu tinggi, yang keempat ada terlalu terbatasinya tingkat integrasi dengan area-area fungsional yang lain dari sebuah perusahaan. Pendekatan peristiwa. Sebaliknya, pendekatan peristiwa menyatakan bahwa tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai peristiwa ekonomi yang dapat bermanfaat bagi berbagai model keputusan. Menjadi tanggung jawab akuntan untuk menyediakan informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dan memberikan kepada pengguna peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan model keputusan mereka. Dan menjadi tanggung jawab pengguna untuk menggabungkan dan menetapkan bobot dan nilai bagi data-data yang dihasilkan oleh peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan fungsi utilitas mereka masing-masing. Pengguna, bukan akuntan, mengubah peristiwa menjadi informasi akuntansi yang sesuai dengan model keputusan pengguna itu sendiri, sehingga kandungan laporan akuntansi merupakan refleksi observasi dari dunia real, bukan kesimpulan yang dikehendaki manajer yang menggunakan teknik akuntansi alternatif untuk tujuan memanipulasi, bukan untuk memberi informasi. Yang kedua ada laporan keuangan dan pendekatan peristiwa. Apa konsekuensi pendekatan peristiwa pada laporan tahunan konvensional? Pada pendekatan nilai, neraca dianggap sebagai indikator posisi keuangan perusahaan pada suatu periode. Pada pendekatan peristiwa, neraca dianggap komunikasi tidak langsung mengenai seluruh peristiwa akuntansi yang relevan bagi perusahaan sejak permulaan. Shorter mengusulkan definisi operasional bagi penyusunan neraca. Ketika menerapkan pendekatan peristiwa, definisi Shorter menyatakan bahwa seluruh gambaran yang digabungkan dalam neraca dapat dipisahkan untuk menunjukkan seluruh peristiwa yang telah terjadi sejak permulaan perusahaan. Selanjutnya, teori akuntansi mengenai peristiwa-peristiwa normatif. Tujuan teori akuntansi mengenai peristiwa normatif adalah memaksimalkan keakuratan peramalan laporan akuntansi dengan berfokus pada ciri-ciri yang paling relevan dari peristiwa-peristiwa yang penting bagi pengguna. Teori ini menyatakan: 1. Suatu taksomi atau ilmu tentang identifikasi dan penamaan eksplisit mengenai kejadian real yang dilaporkan oleh akuntan. Yang kedua, skema klasifikasi yang lebih efektif dengan mengacu pada label-label tertentu sehingga memungkinkan untuk menghubungkan observasi mengenai peristiwa-peristiwa tertentu dengan peristiwa lain yang terkait. Yang ketiga, penyusunan sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa.
Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Sistem akuntansi yang seperti itu meliputi satu, model hierarkikal didasarkan pada ide sistem informasi akuntansi peristiwa yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat pertanyaan ilmiah atau inquiry pada database. Yang kedua ada model jaringan didasarkan pada konsep akuntansi multidimensi yang dinyatakan oleh Ijri dan Charnes dan Colantoni dan Chopper. Model ini menggunakan input database yang tidak terstruktur pada awalnya dan juga menggunakan suatu kumpulan pertanyaan ilmiah atau data yang kemudian dikembangkan menjadi suatu struktur data hierarkikal. Yang ketiga ada model relasional didasarkan pada teori relasi pada matematika. Pada dasarnya suatu database merupakan suatu kumpulan relasi dengan berbagai macam tingkatan dan waktunya yang berbeda-beda pula. Yang keempat ada model hubungan entitas, mengasumsi bahwa sistem akuntansi dimodelkan secara alamiah pada lingkungan database sebagai suatu kumpulan entitas dunia real dan hubungan di antara entitas-entitas tersebut. Berikutnya, evaluasi pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa menawarkan keunggulan dan kelemahan tertentu. Keunggulan terutama berasal dari usaha-usaha untuk menyediakan informasi mengenai peristiwa-peristiwa ekonomi yang relevan, yang mungkin dapat bermanfaat bagi berbagai model keputusan. Tetapi, manfaat pendekatan peristiwa tergantung pada suatu atau lebih alasan berikut. Yang pertama, manfaat pendekatan peristiwa dapat tergantung pada tipe psikologis pembuatan keputusan. Yang kedua, kelebihan informasi dapat timbul dari usaha untuk mengukur karakteristik-karakteristik semua peristiwa penting yang relevan yang mempengaruhi perusahaan. Yang ketiga, kriteria yang tepat bagi pemilih peristiwa penting belum dikembangkan. Yang keempat, pengukuran seluruh karakteristik suatu pendekatan peristiwa terbukti sulit berdasarkan state of the art dalam akuntansi. Yang kelima, perlu dilakukan lebih banyak penelitian untuk menguji dampak rancangan pendekatan yang berbeda pada teori pendekatan peristiwa. Misalnya, model-model hierarki, jaringan, relasional, hubungan, entitas, dan REA. Yang kedua ada pendekatan keperilakuan atau bisa disebut dengan behavioral approach. Pertama ada sifat pendekatan keperilakuan. Pendekatan keperilakuan pada pembuatan teori akuntansi menekankan pada relevansi pembuatan keputusan mengenai informasi yang dikomunikasikan, berorientasi pada keputusan yang dikomunikasikan, dan perilaku individual dan kelompok yang disebabkan oleh komunikasi informasi berorientasi pada pembuatan keputusan. Seluruh tujuan pendekatan ini mirip dengan tujuan ilmu keperilakuan. The American Accounting Association Committee on Behavioral Science Content of the America Curriculum memberikan pandangan mengenai tujuan ilmu keperilakuan yang juga diterapkan pada akuntansi keperilakuan. Selanjutnya, dampak keperilakuan informasi akuntansi. Informasi akuntansi dalam pengertian kandungan dan bentuk mempunyai dampak pada pembuatan keputusan individual. Walaupun terbukti dan mudah diterima, ada beberapa usulan cara melakukan penelitian untuk peningkatan akuntansi dan sistem pelaporan. Ada 3 pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan kecukupan pengungkapan. Yang pertama, pendekatan pertama menjelaskan pola-pola penggunaan data dari sudut pandang penyelesaian masalah-masalah kontroversial yang berkaitan dengan penggunaan informasi-informasi tertentu. Yang kedua, pendekatan kedua menjelaskan persepsi dan sikap kelompok-kelompok peminat yang berbeda. Yang ketiga, pendekatan ketiga menjelaskan sejauh mana perbedaan item-item informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dan faktor-faktor penentu perbedaan yang signifikan pada pengungkapan keuangan antar perusahaan. Dampak linguistik, data, dan teknik akuntansi. Ada 4 proposisi yang diperkenalkan yang berasal dari paradigma relativitas linguistik untuk mengintegrasikan secara konseptual teman-teman penelitian yang mempelajari dampak informasi akuntansi pada perilaku pengguna. Pengguna yang membuat perbedaan leksikal tertentu dalam akuntansi dimungkinkan untuk berbicara dan atau menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan pengguna yang tidak membuat perbedaan.
Yang kedua, ada pengguna yang membuat perbedaan leksikal tertentu dalam akuntansi dimungkinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan non-linguistik secara lebih cepat dan lebih sempurna dibandingkan pengguna-pengguna yang tidak membuat perbedaan. Yang ketiga, ada penggunaan yang mempunyai aturan-aturan akuntansi. Tata bahasa akan cenderung untuk mempunyai gaya atau perhatian manajerial yang berbeda dibandingkan pengguna yang tidak mempunyai aturan akuntansi. Yang keempat, ada teknik-teknik akuntansi dapat cenderung mempermudah atau memberikan lebih banyak perilaku manajerial yang sulit bagi sebagai pengguna. Literatur buku teori akuntansi terdiri dari penulis Ahmad Riyahi Belkawi tahun 2001, buku kedua penerbitnya Salemba 4. Dan ada website www.akademia.edu, pendekatan peristiwa dan perilaku. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.